Yuk kita bahas salah satu misteri maritim paling legendaris sepanjang masa. Sebuah kisah nyata tentang sebuah kapal yang ditemukan mengapung sendirian di tengah samudera dalam kondisi laik layar, tapi sama sekali nggak ada orang di dalamnya. Coba deh bayangin, situasinya tanggal 5 Desember 1872. Para kru dari kapal Dei Gracia ngelihat ada kapal lain dari kejauhan. Tapi ada yang aneh, kapal itu geraknya nggak beraturan, kayak limbung gitu aja ngikutin ombak. Begitu mereka deketin, pemandangan yang mereka lihat, wah, itu sih pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri. Ini dia pertanyaan utama yang udah bikin para sejarawan, pelaut, dan kita semua penasaran selama lebih dari 150 tahun. Dan kali ini kita akan coba telusuri bareng-bareng semua petunjuk yang ada. Oke, untuk mulai memecahkan teka-teki ini, kita harus kembali ke momen penemuan itu sendiri. Momen yang jadi awal dari semua legenda ini di tengah-tengah samudera Atlantik yang super luas. Nah, yang bikin situasi ini jadi makin gak enak adalah Kapten Morehouse dari Dei Gracia ternyata kenal sama kapal itu. Dia bahkan kenal baik sama Kapten Mary Celeste, Benjamin Briggs. Jadi bisa dibayangin dong, ngelihat kapal temen yang ngapung gak jelas ribuan mil dari tujuan, pasti firasatnya langsung buruk banget. Tim yang akhirnya naik ke Mary Celeste nemuin pemandangan yang aneh, Paul. Beberapa layarnya sobek, deknya kosong melompong, terus ada genangan air sekitar 1 meter di ruang kargo. Tapi, ini yang paling aneh, kapalnya sendiri itu sebenarnya masih kokoh banget, masih bisa berlayar. Jadi, kenapa ditinggalin coba? Biar kita bisa ngerti misteri ini lebih dalam, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Soalnya, ternyata jauh sebelum pelayaran terakhirnya yang nahas itu, kapal ini tuh udah punya reputasi yang penuh dengan kesialan. Sejak pertama kali dibuat dengan nama Amazon, kapal ini tuh kayaknya udah diselimuti awan gelap. Coba bayangin. Kapten pertamanya meninggal pas pelayaran perdana. Terus kapal ini nabrak kapal lain sampai tenggelam. Bahkan sempat karam dan ditinggalin. Nggak heran kan kalau banyak orang mulai percaya kalau kapal ini tuh terkutuk. Oke, sekarang kita balik lagi ke perjalanan terakhirnya. Siapa aja sih orang-orang yang ada di atas kapal? Dan yang paling penting, muatan apa yang mereka bawa yang bisa jadi adalah kunci dari semua misteri ini. Penting buat diingat, ini bukan cuma cerita tentang kapal, tapi tentang 10 nyawa yang hilang. Ada Kapten Briggs, seorang pelaut berpengalaman. Ada istrinya, Sarah. Dan yang bikin cerita ini makin tragis, ada putri kecil mereka, Sophia, yang baru berumur 2 tahun. Kehadiran sebuah keluarga di atas kapal ini bikin misterinya jadi terasa lebih personal dan menyedihkan. Perjalanan mereka dimulai dari New York pada tanggal 7 November 1872. Tujuannya adalah Genoa, Italia. Sebuah rute pelayaran transatlantik yang sebenarnya cukup umum pada zaman itu. Nah, ini dia nih bagian yang sangat-sangat krusial. Muatan mereka adalah 1.701 tong alkohol mentah. Alkohol jenis ini tuh gampang banget menguap, dan uapnya itu super gampang kebakar. Di dalam palka kapal kayu yang pengap, ini tuh pada dasarnya kayak lagi bawa bom waktu raksasa. Oke, sekarang bagian yang paling bikin pusing sekaligus paling menarik. Apa aja yang ditemuin sama kru Dei Gracia di atas kapal Mary Celeste? Pemandangannya itu penuh dengan hal-hal yang saling bertentangan. Disinilah letak teka-teki utamanya. Di satu sisi, semua barang pribadi kru, termasuk barang berharga, itu utuh. Makanan dan air cukup buat 6 bulan. Sama sekali nggak ada tanda-tanda perkelahian. Tapi di sisi lain, satu-satunya sekoci penyelamat hilang, beberapa layar sobek, dan alat navigasi penting juga raib. Jadi, kenapa mereka harus kabur buru-buru dari kapal yang sebenarnya aman, tapi ninggalin semua barang berharga mereka? Aneh banget kan? Kalau kita berharap buku catatan kapten bisa ngasih jawaban, kita salah besar. Justru itu nambahin misteri. Catatan terakhir ditulis 10 hari sebelum kapal ditemukan, tanggal 25 November. Isinya cuma laporan posisi dan cuaca biasa. Gak ada satu kata pun soal bahaya, badai, atau masalah apapun. Seolah-olah setelah tanggal itu, mereka semua lenyap begitu saja. Jadi pertanyaannya tetap sama, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, dari sinilah lahir berbagai macam teori selama bertahun-tahun. Mulai dari yang masuk akal sampai yang paling liar, dari serangan bajak laut, monster laut, sampai ke penjelasan yang jauh lebih ilmiah. Sampai hari ini, teori yang paling masuk akal dan paling banyak diterima itu ada hubungannya sama muatan alkohol tadi. Skenarionya kira-kira begini, mungkin ada sedikit kebocoran dari tong-tong alkohol, dan uapnya mulai memenuhi ruang kargo. Entah karena ada suara aneh atau bau yang menyengat, Kapten Briggs panik dan takut kapalnya bakal meledak. Dia pun memerintahkan evakuasi sementara ke sekoci. Rencananya mungkin cuma nunggu sebentar sampai aman, makanya sekocinya masih diikat ke kapal.
Tapi naas, tiba-tiba datang badai atau ombak besar yang mutusin tali itu, dan akhirnya sekoci kecil itu pun hilang di telan lautan bersama 10 penumpangnya. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Bahkan setelah ditemukan tanpa awak, rentetan kejadian aneh dan tragis seolah terus nempel sama kapal ini, kemanapun ia berlayar selanjutnya. Warisan sialnya ini benar-benar nyata. Di perjalanan-perjalanan berikutnya, ada aja kejadian aneh. Kuda-kuda yang diangkut mati misterius, kapten barunya meninggal mendadak di atas kapal. Puncaknya, kapal ini sengaja ditenggelamkan buat klaim asuransi. Dan gilanya, orang-orang yang terlibat dalam penipuan itu juga meninggal secara misterius gak lama kemudian. Seolah-olah kutukan Mary Celeste ini gak mau dilupakan begitu aja. Jadi, setelah mendengar semua ini, kalian lebih percaya yang mana? Apakah ini murni sebuah kecelakaan tragis yang bisa dijelaskan secara ilmiah karena uap alkohol? Ataukah ini memang babak terakhir dari sebuah kapal terkutuk yang nasib sialnya sudah tertulis sejak awal? Misteri Mary Celeste mungkin gak akan pernah benar-benar terpecahkan. Dan justru itulah yang membuatnya terus menghantui kita sampai sekarang.